Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Fatma Hajar bersama saya Fatma Hajar Islamia. Nah, bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keadaan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan teladan beliau kita kemudian mendapatkan petunjuk atau meyakini petunjuk hidup yang hak, yakni Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita bisa mengamalkannya ya, sehingga kita dapat berjalan di jalan kebenaran dengan hati yang aman dan tentram ya. Baik sahabat, bagaimana masih ini ya, masih dalam suasana Idul Adha dan sampai hari ini mungkin teman-teman banyak juga yang masih mengolah daging kurban ya, atau menu-menu di beberapa hari ini identik sekali dengan daging. Dan bagi sahabat semuanya yang memang tidak bisa atau memiliki sebuah ketidakcocokan dengan yang namanya daging, bau-bau daging, mohon bersabar ya, ini ujian. Tapi insya Allah ketika kita menjalani ini dengan enjoy ya, kita bisa mencari alternatif yang lain bagaimana supaya itu tidak menjadi gangguan untuk aktivitas kita, tetapi menjadi sebuah berkah. Nah sahabat semuanya, kali ini kita akan sharing tentang salah satu jokes yang mungkin ini sering muncul ketika Idul Adha tiba atau beberapa saat sebelum dan sesudah Idul Adha. Apa itu ya? Nah itu adalah seringkali kalau Idul Adha itu kan momen berkurban ya. Kalau kita tahu ya pasti banyak kita jumpai ya, ketika Idul Adha itu ada sebuah momen yang ini dulu kisahnya dari Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu berkurban ya, yang sampai saat ini diamalkan sebagai salah satu momen kita untuk melatih diri untuk rela berkurban untuk agama dan juga kebaikan. Nah, banyak sekali jokes yang familiar yang kaitannya dengan oke, aku juga berkurban kok, tapi kurban perasaan. Nah, seperti apa itu kurban perasaan? Adakah di dalam agama kurban perasaan? Tentu nggak ada ya. Kurbannya kambing, sapi, onta, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan sharing tentang kurban perasaan. Ini mungkin banyak juga teman-teman jumpai di grup-grup WhatsApp ketika hari Idul Adha. Banyak sekali yang juga bilang, iya ini aku kurban juga nih, kurban perasaan gitu ya. Nah, beberapa hal yang sering kita jumpai juga adalah terkait salah satu perasaan yang seringkali diutarakan atau seringkali merasa ada dalam diri seseorang ketika ia menunaikan satu kewajibannya yang berat. Jadi seringkali seseorang itu merasa begini, merasa sangat terbebani, atau ketika di dalam organisasi itu mungkin merasa paling terbebani atas tanggung jawab kolektif dalam organisasi. Nah, ini yang akan kita bahas ya sahabat ya. Gimana sih ketika kita ini mulai terhampiri atau dihampiri oleh perasaan paling terbebani di dalam satu organisasi, di dalam menjalankan amanah organisasi. Jadi kita merasa ini aku, ini saya yang harus melakukan. Nah, bagaimana sih kita bisa berdamai dengan diri? Bagaimana sih cara kita untuk tetap bisa menjaga hati kita tidak sampai pada perasaan-perasaan merasa terbebani atas tanggung jawab orang lain, atas urusan-urusan kolektif dalam organisasi ataupun dalam pekerjaan. Nah, ada 4 hal yang akan Fatma sharingkan. Semoga ini nanti bisa menjadi salah satu self healing ya bagi kita untuk tidak kemudian terbebani atas apa yang seharusnya memang itu kita lakukan atau kita lakukan secara kolektif dalam satu organisasi maupun pekerjaan. Yang pertama adalah hakikat organisasi itu harus kita sadari dulu. Kalau kita berada dalam satu organisasi tertentu atau dalam satu ruang lingkup pekerjaan yang di situ kita tentu berkolaborasi dengan orang lain kan,
maka kita harus menyadari dulu hakikat organisasi itu apa sih gitu ya. Kalau kita memahami secara tanggung jawab, maka organisasi atau suatu pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain itu memiliki asas kolektif ya, dikerjakan secara bersama-sama. Maka ketika kita sudah memahami bahwa organisasi ini memiliki hakikat pekerjaan atau hakikat aktivitas secara kolektif, maka kita akan memiliki satu rasa seperti ini. Ini kan saya juga terlibat di sini, maka saya juga sedikit banyak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan apa-apa yang ada dalam organisasi ini untuk mensukseskan tujuan organisasi. Jadi yang pertama, untuk menghindarkan diri kita dari perasaan paling terbebani dari suatu organisasi adalah dengan cara menyadari hakikat organisasi sebagai suatu gerakan yang kolektif, sehingga kita tidak merasa paling terbebani, paling harus melakukan hal yang banyak, tapi kita paham kalau itu memang harus dilakukan bersama-sama gitu. Nah, yang kedua sahabat, ini adalah memiliki prinsip tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang diamanahkan organisasi terhadap kita, diamanahkan dalam suatu pekerjaan terhadap kita, maka kita tidak akan mengeluhkan itu sebagai suatu hal yang berlebihan, karena memang itu adalah tanggung jawab kita dan kita telah menerima itu sebagai amanah untuk ditunaikan. Misalnya nih, kita memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Nah, maka kita harus paham ranahnya ketua itu apa sih gitu. Hal apa yang harus dilakukan oleh ketua. Nah, misalnya lagi kalau dalam pekerjaan, misalnya kita sebagai manajer, apa yang harus dilakukan oleh manajer? Nah, kita harus paham itu. Kenapa harus paham? Agar kita tahu yang harus kita lakukan, yang utama itu apa. Nah, seperti itu sahabat. Ini untuk menghindari kita capek, tapi ternyata apa yang diamanahkan kepada kita tidak tertunaikan. Nah, itu harus kita hindari dengan cara kita paham tentang tanggung jawab kita itu apa, dan memiliki prinsip hidup bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan terhadap diri kita. Karena ketika kita sudah memiliki satu perasaan atau nilai diri menjadi seorang yang bertanggung jawab, maka kita akan mengupayakan untuk bisa terselenggara, untuk bisa tertunaikan apa-apa yang diamanahkan kepada kita, sehingga kita juga bisa fokus, tidak tidak sampai kita itu salah melangkah, mengesampingkan tanggung jawab dan melaksanakan sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan hal yang paling utama atau hal pokok yang menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita memiliki prinsip kolaborasi atau bersikap kolaboratif ya terhadap lingkungan, terhadap orang-orang di sekitar, terhadap rekan kerja, rekan organisasi, stakeholder dan lain sebagainya. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini makhluk sosial yang tentu akan sangat banyak sekali berkolaborasi dengan orang lain, apalagi kita berjalan di ranah publik ya, kita akan berjumpa dengan orang banyak, beragam karakter, beragam kepentingan, beragam latar belakang, maka kita harus bisa survive dalam keadaan apapun, harus bisa totalitas gitu ya dalam menjalankan amanah untuk berkolaborasi, untuk bisa sharing dengan orang lain, sehingga kita nggak merasa paling menjadi seseorang yang banyak sekali pekerjaannya, tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang pas dengan diri kita. Nah, kalau kita memiliki prinsip kolaboratif, maka kita akan tahu bahwa yang harus saya lakukan itu adalah A misalnya. Nah, untuk mencapai hal B, maka kita tidak perlu pusing dan merasa berat, tapi kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, untuk memiliki prinsip kolaboratif ini, tentu kita harus bersikap terbuka terhadap apapun yang ada di lingkungan kita, dengan tetap menyaring mana sih yang perlu menjadi yang perlu kita terima dan yang perlu kita saring atau kita tidak terima. Gitu ya sahabat ya. Dan yang keempat adalah kita mau belajar.
Kalau kita sudah memiliki prinsip tidak mau belajar, tidak open mind, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima ilmu-ilmu baru, stagnan pada posisi tertentu yang kita sudah merasa nyaman ya. Jadi mungkin ini lawan katanya adalah orang yang sudah berada pada zona nyaman lalu tidak ingin bangkit ya, tidak ingin mencari sesuatu yang baru. Maka itu tidak tepat ya kalau kita berada dalam suatu organisasi atau ruang lingkup publik seperti itu. Jadi mau belajar ini penting sekali untuk kita jadikan nilai diri sehingga kita itu tidak terkungkung pada satu hal yang sebenarnya itu sudah tertinggal gitu ya. Kalau seperti ini, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita memiliki perasaan sudah cukup ilmu yang saya miliki, maka kita akan sangat berat ketika kita diminta untuk melangkah lebih jauh, diminta untuk mempelajari hal baru, dituntut untuk melakukan suatu hal baru, maka itu akan sangat berat bagi kita kalau kita tidak mau belajar. Nah, itu tadi sahabat, bagaimana tips atau bagaimana cara agar kita tidak merasa terbebani atau paling berat tanggung jawabnya dalam suatu ruang lingkup organisasi maupun pekerjaan. Ada 4 hal. Yang pertama, kita menyadari hakikat dari organisasi atau ruang lingkup sosial yang sifatnya adalah kolektif. Yang kedua, kita memiliki prinsip tanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan kepada kita. Yang ketiga adalah kita mau menyadari tentang adanya kolaborasi. Dan yang keempat, kita mau belajar. Semoga kita semuanya senantiasa ringan ya dalam melangkahkan kaki pada jalan kebaikan. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kita, mempermudah langkah kita, menjaga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sahabat sharing dari Fatma. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan ya. Dan sedikit pesan yang ini mungkin menjadi penting apalagi di momen Idul Adha seperti ini, banyak sekali sajian daging, sajian makanan yang tersaji bagi kita semuanya, tapi jangan lupa tidak boleh berlebihan. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa saran masukan bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurang, Fatma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.